Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video makalah yang berjudul Analisis Reduplikasi Morfemis Bahasa Jawa Dialog Surabaya ini dipresentasikan pada sesi paralel makalah Konferensi Nasional Pasca Sarjana Program Studi Linguistik atau KNPPSL keempat tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring. Saya Gaisani Enjani sebagai pemakalah utama, Fahmi Anggia Rizky sebagai anggota, bekerja sama dengan Ibu Hairina Nasution dari Program Studi Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Medan. Kami akan mempresentasikan tentang analisis kami. Pertama, latar belakang. Bahasa Jawa merupakan bahasa Austronesia yang umum digunakan oleh masyarakat bersuku Jawa. Austronesia sendiri adalah sebuah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia. Akibat penyebaran yang luas, tiap daerah memiliki dialek bahasa Jawa yang berbeda, terutama di Jawa Timur yang beribu kotakan Surabaya. Meskipun menggunakan bahasa yang sama dengan daerah Jawa lainnya, ada hal-hal yang membedakan bahasa Jawa di Surabaya, yaitu dialeknya. Bahasa Jawa memiliki 3 tingkatan, yaitu kromo inggil, kromo, dan ngoko. Kromo inggil merupakan tingkat tertinggi yang digunakan kepada orang tua atau orang-orang yang dihormati di masyarakat. Kromo adalah tingkat menengah yang biasanya digunakan untuk menghormati orang lain yang tidak terlalu akrab, atau orang asing, atau orang yang lebih tua namun tidak terlalu akrab. Ngoko adalah tingkat awam yang digunakan untuk berbicara sehari-hari dengan yang sebaya atau lebih mudah. Di Surabaya sendiri menggunakan bahasa Jawa Ngoko. Namun dialek Jawa Surabaya lebih mendekati bahasa Indonesia dibanding dialek Jawa lainnya. Mengingat bahwa reduplikasi sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kami tertarik untuk meneliti reduplikasi yang terjadi di bahasa Jawa dialek Surabaya. Kridalaksana mengatakan bahwa reduplikasi adalah suatu proses pengulangan satuan bahasa sebagai alat fonologis dan gramatikal. Mengingat banyaknya jenis reduplikasi, kami memilih untuk menganalisis dengan reduplikasi morfemis yang terjadi pada bentuk dasar yang berupa akar, berupa bentuk berafiks, dan berupa bentuk komposisi. Prosesnya dapat berupa pengulangan utuh, pengulangan berubah bunyi, dan pengulangan sebagian. Terjadinya proses reduplikasi tidak dapat dipisahkan dari perubahan makna yang terjadi akibat proses reduplikasi. Proses reduplikasi dapat mengubah makna leksikal, gramatikal, bahkan kelas kata itu sendiri. Makna dari setiap kata ulang dapat berupa cara, intensitas, perbuatan yang dilakukan berkali-kali, menyerupai, dan sebagainya. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan, dan hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan instrumen berupa kuesioner untuk mengumpulkan data dari beberapa informan yang berusia 20-30 tahun. Data yang didapat merupakan data primer dan sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari hasil studi pustaka berupa artikel dan penelitian-penelitian terdahulu. Sedangkan data primer adalah data yang dihasilkan melalui wawancara dengan informan, penutur asli bahasa Jawa dialek Surabaya yang dianggap dapat mewakili penutur bahasa yang diteliti. Hasil penelitian kami berupa kata ulang utuh, contohnya are-are, alon-alon, kora-kora, mangan-mangan, melaku-melaku, melayu-melayu, nangdi-nangdi, podo-podo, rasan-rasan, umbah-umbah, dan wong-wong. Kata ulang sebagian, bal-balan, dep-depan, hitung-hitungan, jor-joran, dan pak-pakan. Kata ulang berubah bunyi, bolak-balik, merono-merene, murang-muring, pelangak-pelongo, dan tura-turu. Kata ulang berimbuhan berupa diobok-obok, diumek-umek, diunyel-unyel, jaran-jaranan, manuk-manukan, wong-wongan, dibalen-baleni, dibelan-belani, dirasak-rasakno, dibetah-betahno, digede-gedeno, saayu-ayune, sadukur-dukure, saele-elee, saganteng-gantenge, dan sapinter-pintere. Kata ulang semu berupa woro-woro, ote-ote, moro-moro, ujuk-ujuk, melik-melik,
odong-odong, urak-urak, udal-udal, adu-adu, dan atos-atos. Pembahasan. Proses reduplikasi kata ulang utuh yaitu reduplikasi ditambah dengan are atau anak menjadi are-are atau anak-anak. Reduplikasi ditambah wong atau yang artinya orang menjadi wong-wong atau orang-orang. Dari data di atas, kata are dan wong bermakna tunggal. Saat terjadi proses reduplikasi, kata-kata tersebut berubah makna menjadi jamak atau lebih dari satu. Kemudian, reduplikasi tambah alon atau pelan menjadi alon-alon, pelan-pelan. Alon yang merupakan kata sifat mengalami proses reduplikasi yang menjadikannya bermakna cara. R ditambah kora-kora, R ditambah kora yang berarti piring untuk dicuci menjadi kora-kora, yang artinya mencuci piring. Kora yang awalnya berbentuk nomina berubah bentuk menjadi suatu verba berbentuk kegiatan. R tambah umbah yang artinya cuci menjadi umbah-umbah, artinya mencuci baju. Kata umbah tetap bermakna suatu bentuk kegiatan meskipun terjadi proses reduplikasi. Reduplikasi tambah mangan yang artinya makan menjadi mangan-mangan, makan-makan. Kata makan mengalami proses reduplikasi yang membuatnya bermakna intensitas. R tambah melaku atau jalan menjadi melaku-melaku yang artinya jalan-jalan. R tambah melayu yaitu lari menjadi melayu-melayu, lari-lari. Data di atas menunjukkan makna suatu tindakan yang dilakukan dengan santai. 2 kata ulang sebagian. Kami menemukan 5 kata ulang sebagian, yaitu bal-balan artinya sepak bola, dep-depan artinya berhadapan, hitung-hitungan artinya hitung-hitungan, jor-joran artinya berlebih-lebihan, pak-paan artinya engklek. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pengulangan yang terjadi hanya pada kata depan. Makna kata ulang tersebut adalah sebagai berikut. Data A dan data E bermakna permainan. Sebelumnya, kata bal-balan dipakai untuk makna bermain bola, namun sekarang lebih bermakna sepak bola. Data B dan C sama-sama memiliki makna saling, dan data D memiliki makna intensitas. 3 kata ulang berubah bunyi. Yang pertama, R tambah balik jadi bola balik. Yang kedua, R tambah merono menjadi merono merene. Yang ketiga, R tambah muring menjadi murang-muring. Keempat, R tambah pelongo menjadi pelangak-pelongo. Dan R tambah turu menjadi tura-turu. Data A dan E bila terjadi pengulangan akan bermakna perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan data B, C, dan D bermakna tindakan yang dilakukan tanpa adanya kejelasan. 4 kata ulang perimbuhan. Yang pertama, imbuhan di ditambah R. Imbuhan di ditambah R mirip dengan imbuhan di ditambah R dalam bahasa Indonesia, yaitu bermakna pasif. Di ditambah umek-umek menjadi diumek-umek, artinya digenggam dengan rasa gemas. Di ditambah unyil-unyil menjadi diunyil-unyil, artinya dipijat karena gemas. Imbuhan R tambahan. Imbuhan R tambahan bermakna sama dengan imbuhan R tambahan di bahasa Indonesia, yaitu menyerupai. Contohnya, wong-wong tambahan menjadi wong-wongan, orang-orangan, jaran-jaran tambahan menjadi jaran-jaranan atau kuda-kudaan. Imbuhan di ditambah R tambah I. Imbuhan di tambah R tambah I sama dengan imbuhan di ditambah R tambah I dalam bahasa Indonesia, yaitu bermakna perbuatan yang dilakukan terus-menerus atau berkali-kali. Contohnya dibelan-belani, yang artinya dibelai-belai, dan dibalen-baleni, yaitu diulang-ulangi. Imbuhan di tambah R tambah no. Imbuhan di tambah R tambah no adalah bentuk di tambah R tambahkan dalam bahasa Indonesia yang bermakna seakan-akan. Contohnya, di tambah rasa tambah no, dirasa-rasa no, dirasa-rasakan. Di tambah gede tambah no menjadi digede-gede no, dibesar-besarkan. Imbuhan sa tambah R tambah E. Imbuhan sa tambah R tambah E adalah bentuk se-nya dalam bahasa Indonesia yang mengacu pada tingkat. Contohnya, sa-ele-ele-e, yaitu sejelek-jeleknya. Sa-ayu-ayune, cantik-cantiknya.
sak dukur-dukure setinggi-tingginya. Kata ulang semu. Dalam penelitian ini, kami menemukan kata ulang semu yang bila kata dasarnya berdiri sendiri tidak bermakna apa-apa. Contohnya woro-woro, artinya pengumuman, ote-ote, bertelanjang dada bagi laki-laki, moro-moro, tiba-tiba, ujuk-ujuk, juga tiba-tiba, meli-meli, cahaya mulai redup, odong-odong, kuda-kudaan, ura-ura, dibubarkan, udal-udal, diberantakin, adu-adu, bermuka dua, atos-atos, hati-hati. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dalam reduplikasi morfemis bahasa Jawa dialek Surabaya, terdapat tipe reduplikasi morfemis berupa kata ulang utuh, kata ulang sebagian, kata ulang berubah bunyi, kata ulang berimbuhan, dan kata ulang semu. Kata ulang utuh memiliki makna jamak, cara, kegiatan, intensitas, tindakan yang dilakukan dengan santai, dan saling. Kata ulang sebagian memiliki makna permainan, saling, dan intensitas. Kata ulang berubah bunyi memiliki makna perbuatan yang dilakukan terus-menerus dan perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kejelasan. Kata ulang berimbuhan memiliki makna sesuai imbuhannya, yaitu 1. Imbuhan ditambah R bermakna pasif, imbuhan R tambah an bermakna menyerupai, imbuhan di tambah R tambah I bermakna perbuatan yang dilakukan terus-menerus atau berkali-kali, imbuhan di tambah R tambah no bermakna seakan-akan, imbuhan sa tambah R tambah E memiliki makna yang mengacu pada tingkat. Kata ulang semu memiliki arti dan makna sesuai kata masing-masing. Sekian hasil penelitian dan presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.